Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Halo Sobat BDK Denpasar, selamat datang di podcast spesial dari BDK Bisa. Saya Putu Devi, merasa terhormat bisa menemani Sobat BDK Denpasar dalam perbincangan kita kali ini, yang tentu saja tidak hanya berbicara tentang keberhasilan sebuah pelatihan, tetapi kita akan membicarakan juga tentang misi besar pelestarian budaya di era globalisasi dengan tema menjaga tradisi, menginspirasi generasi. Sobat BDK Denpasar, saat ini seperti yang kita ketahui, kita sudah hidup di dunia yang semakin modern, di mana budaya lokal seringkali tergeser oleh arus globalisasi. Banyak sekali generasi muda merasa bahwa mempelajari seni vokal dan budaya tradisional bukanlah pilihan utama, entah karena gengsi, kurangnya apresiasi, atau karena mereka merasa bahwa ini tidak relevan di dunia saat ini. Namun, 40 peserta pelatihan telah membuktikan bahwa tradisi bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi sesuatu yang bisa berkembang dan tetap hidup di tengah kemajuan zaman. Peserta pelatihan telah melewati tantangan, berlatih dengan penuh dedikasi, dan kini siap menjadi bagian dari generasi yang menjaga warisan budaya kita. Pada podcast kali ini, kita akan mendengar langsung kisah 10 alumni, seorang widyaswara yang telah membimbing, dan seorang panitia yang telah memastikan keberhasilan pelatihan ini. Dharma Gita sebagai satu bentuk nyanyian suci memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan beragama dan kebudayaan Hindu. Lebih dari sekedar lantunan, Dharma Gita adalah bagian dari Panca Gita yang mengiringi berbagai upacara suci, menghubungkan manusia dengan spiritualitas yang lebih tinggi. Selain itu, dalam konteks globalisasi, Dharma Gita dapat menjadi media untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal ke kancah internasional, memastikan bahwa tradisi ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di era modern. Nah, Sobat BDK Bisa, untuk menguatkan semangat kita dalam pelestarian ini, mari kita dengarkan sebuah lantunan Dharma Gita sebagai pengingat bahwa tradisi ini tidak boleh berhenti di generasi kita. Inggih, majeng ring pengartos, minat sampun sayaga. Inggih, astungkara sampun. Inggih, ngiring kawitin, panganjali dumun. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Awigenamastu, Namo Sidya. Baik, namastu, namastu. So siwi amo hanenggato Mesi banyu. Inggih, para pamiarsa sane dahat wang yang titian. Wamucuk sane gumanti oneng ring sejeroning daging gegitan puniki. Ringgala sane becik puniki titiang jaging uning ayang inggian daging wirama totake ketusan Arjuna Wiwaka. Inggih punika rinen sekadi lawat bulane punika sane wenten ring june sane gumanti medaging toyerak. Nanasing suci nirmala Mesi ulan. Sake wanten wantah sane ening punika tanpa letah turmaning kantun punika medaging lawat bulan. Iwamangkano
kiteng kadaden. Terus, Inggih sekadiasa punika mungwing kawontenan paduka Betara sayu wakti punika ring sejeroning saluwer panumayan ideni ya ring angam beki yoga kiteng sekala. yang gumandi nargamayang titian Ritat kala paduka Betara punika nitenen ring sang saning larang yoga sayu wakti pisan paduka Betara dah hatingnya kala puniki ya. Om Santi, 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 Om. Suksema Ibu Putri dan Pak Pase nggih. Wirama yang sangat indah dibawakan oleh Ibu Putri dan Pak Pase sebagai pengartos. Baik, dengan semangat yang telah diperbarui, mari kita dengarkan selanjutnya adalah kisah dari para alumni kita. Mari kita sapa dulu teman-teman alumni yang telah bergabung pada podcast kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman semuanya. Teman-teman alumni, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakang teman-teman sebelum mengikuti pelatihan ini, serta menyampaikan alasan mengapa tertarik untuk mendalami Dharma Gita dan pelestarian budaya. Kita langsung saja ya satu persatu teman-teman kami persilahkan. Kita mulai dari Ibu Ida Ayu Maderati Prabadewi, dilanjutkan dengan Bapak Ibu teman-teman alumni selanjutnya. Kami persilahkan Ibu. Om Swastiastu. Terima kasih kesempatannya host pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ida Ayu Maderati Prabadewi. Saya penyuluh agama Hindu yang bertugas di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Alasan mengikuti diklat ini tentunya karena tupoksi saya sebagai penyuluh agama Hindu setidaknya harus mampu melaksanakan Dharma Gita itu sendiri. Nyatanya saya tidak mampu melakukan Dharma Gita itu. Nah, ketika Balai Diklat Keagamaan Denpasar memunculkan Diklat Dharma Gita, kami cukup tercengang. Ini terobosan luar biasa Balai Diklat yang memunculkan Diklat murni bernuansa Hindu. Tanpa ingin melewatkan kesempatan, saya langsung daftar. Astungkara, saya dapat mengikuti dan berkesempatan mengikuti pembelajaran ini yang menurut saya luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dayu Prabang. Dilanjutkan Bapak Ibu, teman-teman alumni yang lainnya langsung disambung diteruskan. Dipersilahkan. Perkenalkan, Titian Wayu Antari. Titian adalah penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Jadi latar belakang saya mengikuti pelatihan ini ya jelas karena kami adalah sama dengan Budayu Praba ya, karena saya juga adalah seorang penyuluh. Jadi di mana Dharma Gita ini adalah salah satu basic sebenarnya yang harus dikuasai oleh penyuluh itu sendiri, penyuluh agama Hindu jelasnya gitu. Nah, jadi kemarin ini masih saya dengan rekan-rekan itu seringlah kita ngobrol di mana ya cari pelatihan Dharma Gita. Nah, dayung bersambut gitu. Itu ternyata BDK Denpasar mengadakan pelatihan Dharma Gita ya. Jadi serentak kami semua mendaftarkan diri untuk ikut pelatihan ini kan. Di Satkertidya jadinya semua penyuluhnya hampir semua gitu mengikuti pelatihan ini. Jadi luar biasa sekali semua untuk BDK yang telah mengadakan pelatihan ini. Semoga nanti ada lagi ya gelombang 2-nya. Ini kan baru 1 nih. Ya, sukses semua. Om Santi, Santi Om. Suksema Ibu Dewa Ayu Antari. Dilanjutkan Bapak Ibu teman-teman alumni yang lainnya, kami persilahkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mida Bagus Widiatnyana yang bertugas di kantor Kementerian Agama Kota Mataram. Jadi alasan tiang mengapa mengikuti pelatihan PJJ khususnya dalam Dharma Gita ini
adalah satu, memang sama seperti teman-teman yang lain, karena memang tugas dan tupoksi kami sebagai penyuluh agama Hindu memang harus belajar untuk Dharma Gita. Karena di kegiatan-kegiatan masyarakat itu kami lebih banyak turun di lapangan, khususnya di pura-pura. Biasanya Dharma Gita ini kerap kali untuk digunakan di setiap acara-acara di pura. Selain itu juga karena memang kemarin kita belajar banyak hal dari lomba Utsawa Dharma Gita. Jadi kami di sini keterbatasan pelatih untuk melatih anak-anak terkait dengan Dharma Gita ini. Nah, jadi dengan adanya pelatihan Dharma Gita ini, saya pribadi mengharapkan ke depannya mungkin bisa memaksimalkan kembali pelatihan kepada anak-anak dan bisa mengoptimalkan khususnya di pelayanan masyarakat, khususnya di bidang Dharma Gita. Ini kematan ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ide Bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Om Swastiastu. Oke, mohon izin host untuk memperkenalkan diri. Tiang Lodi Widiani, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sumbawa. Alasan saya mengikuti kegiatan PJJ ini tentunya karena memang secara kedinasan kami memang harus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Namun secara pribadi sebagai generasi muda Hindu yang lahir di luar Pulau Bali, sangat-sangat jauh sekali kami tentang pemahaman kami tentang Dharma Gita. Yang tentunya kami terus berupaya untuk bagaimana mencari tempat dan bagaimana cara untuk bagaimana mempelajari Dharma Gita. Nah, begitu kami disampaikan adanya pelatihan tentang Dharma Gita di tempat kami, ada sedikit kebingungan di antara kami antara berani atau tidak. Akhirnya kami memutuskan untuk harus berani untuk mulai belajar dan belajar bagaimana mulai untuk belajar itu sendiri sehingga kami ke depannya bisa tetap melestarikan tradisi kehinduan, apalagi tradisi Bali yang kita akan gunakan untuk pembinaan di masyarakat nanti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, begitu mendaftar langsung diberikan kesempatan untuk mengikuti PJJ. Semoga kedepannya pelatihan seperti ini tetap berkontinu untuk memberikan kesempatan kepada kami ini untuk belajar kembali. Terima kasih, demikian dari Tian. Om Sakti Satya. Terima kasih Ibu Lode Widiani. Nggih. Kita lanjutkan berikutnya. Ada Bu Kadek Riana Pramesti, dipersilahkan. Om Swastiastu. Swastiastu. Dari penyuluh agama Hindu yang bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Nah, sedikit informasi bahwa di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah ini, saya sendiri sebagai penyuluh agama Hindu yang ASN. Nah, tentunya untuk melaksanakan tugas dan fungsi di lapangan atau di masyarakat, banyak tantangan yang saya hadapi. Salah satunya mungkin keterbatasan saya yang tidak bisa melantunkan Dharma Gita. Ketika saya mengetahui informasi bahwa BDK membuka pelatihan Dharma Gita ini, jadi saya antusias untuk mengikutinya. Gimana untuk menambah pengetahuan serta ilmu saya mengenai Dharma Gita itu sendiri. Terima kasih Ibu, mungkin dan Bapak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Sukses Ibu Kadek Riana. Selanjutnya kita lanjutkan. Berikutnya ada Ibu Luh Wiwi Karmayani, kami persilahkan. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, untuk hal yang pertama, saya tidak pernah membayangkan mengikuti bisa belajar Dharma Gita secara online ini, Ki. Terus karena info ikut pelatihan ini yang dapatkan dari Kementerian Agama di Kabupaten Manggarai Timur, itu Nusa Tenggara Timur. Di sini saya merupakan guru agama di Pasraman, yang sebelumnya saya bertugas di Kabupaten Manggarai di Rute, dan kali ini saya lulus ASN di Manggarai Timur, yaitu di NTT. Kebetulan di sini warga kami, umat Hindu di NTT yang saya tugas sekarang ini, warganya sedikit,
itu merupakan suatu hal terbesar bagi saya sebagai pendidik untuk bisa meningkatkan pengetahuan saya di bidang Dharma Gita, yaitu nyanyian suci. Dan saya juga atas dorongan dari para penglingsir Driki di Pura, saya ikut terdorong mengikuti pelatihan ini supaya dalam kegiatan keagamaan bisa ikut berpartisipasi untuk mengkidung dan bisa membantu anak didik di Pasraman bisa lebih mengenali nyanyian Kidung Suci yang notabene di sini sebagai bagian dari kita melaksanakan yatnya itu sendiri. Nah, baik itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, suksemeng ya Bu Luh Wiwi. Berikutnya kita lanjutkan ada Bapak Imade Danutirta. Dipersilahkan. Baik, Om Swastiastu. Baik, Titiang Imade Danutirta dari Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, di mana latar belakang saya untuk mengikuti pelatihan jarak jauh Dharma Gita Angkatan 1 ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan ya, itu yang pertama sekali lebih kepada aspek profesi, karena profesi dan tugas saya sebagai penyuluh agama Hindu, dan metode penyuluhan kebetulan di Hindu itu ada yang namanya sadharma, salah satunya adalah Dharma Gita. Jadi bagaimana kita mampu memberikan pesan-pesan kepada umat melalui seni atau nyanyian Dharma Gita itu sendiri. Oleh sebab itu, saya yang kebetulan juga tidak begitu fasih berdharma Gita dan ada sekarang kegiatan diklat dari Balai Diklat seperti ini, tentunya menjadi salah satu kesempatan emas kita nih ya bagi Titiang untuk mengikutinya sehingga nantinya Titiang tahu tentang apa itu Dharma Gita, bagaimana fungsi Dharma Gita dalam ritual, bagaimana fungsi Dharma Gita secara edukasi ke masyarakat itu bisa dilakukan sehingga menopang tugas saya sebagai penyuluh agama Hindu. Di sisi lain, kalau disimak dari sisi seni vokal dan pelestarian budaya, saya kira Dharma Gita ini adalah bagian utama daripada seni budaya Bali. Mengingat budaya Bali itu sendiri tidak hanya seni gamelan dan lain sebagainya, tapi salah satunya adalah seni Dharma Gita ini, bagaimana kita memantapkan kehidupan beragama Hindu khususnya di Bali. Dharma Gita ini juga menjadi salah satu media yang memberikan keceriaan begitu ya, baik bagi pribadi, terlebih lagi bagi masyarakat lain yang sebagai penikmat Dharma Gita. Ya, suksema Pak Made Danu ya. Selanjutnya kita lanjutkan ada Ibu Putri. Ya, kami persilahkan Ibu. Saya sesungguhnya senang sekali dan kebetulan memang di BDK Denpasar tumben ngadain pelatihan Dharma Gita ini menjadi yang pertama. Dan memang dari dulu berat sesungguhnya membawa label penyuluh agama. Kesannya di masyarakat nih masa penyuluh agama sing bisa mengkidung. Nike kadang terlalu berat untuk kami. Jadi ketika ada pelatihan ini, Titiang sareng teman-teman memang kompak di Kelungkung untuk ayo ikut. Karena kita harus mencari ilmu dan selalu merefresh keilmuan Nike. Dan Titiang ingin mencari jawaban tentang banyak hal. Karena Dharma Gita itu adalah sebuah tantangan besar dan nyata. Belum lagi Nike luas. Contoh apun kidungan versi di sini beda dengan di situ. Jadi kita memang perlu untuk belajar lebih banyak lagi tentang Dharma Gita. Besar harapan Titiang ke depan, semoga nanti ada yang lebih spesifik lagi. Mohon bimbingannya. Jadi kalau makin kan masih umum. Jadi Dharma Gita ini ada Sekar Madya, Sekar Agung. Jadi mungkin nanti ke depan dispesifik. Jadi dengan ada khusus kekidungan misalnya. Jadi minimal setelah selesai pelatihan kita betul-betul menguasai 1 atau 2 kekidungan yang kita bisa edukasikan lagi ke masyarakat. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya, semua bimbingannya, gitu juga panitia. Terima kasih. Ya, semua Ibu Putri sudah berkenan sharing. Kita lanjutkan, dipersilahkan Bapak Iwayan Rudiarta. Oke, matur suksema galahnya host. Om Swastiastu.
Yang terhormat Bapak Widya Suara, Bapak Panitia, dan rekan-rekan peserta PJJ Dharma Gita Angkatan 1 ini. Perkenalkan, nama Tiang Tiwayan Rudiarta dan dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Nah, untuk keikutsertaan Tiang di PJJ Dharma Gita ini sebenarnya pertama secara tidak sengaja mengikuti grup Telegram BDK Denpasar, dan pada saat itu ada undangan dan tertarik, oh ada Dharma Gita ini. Jadi tertarik untuk mengikuti karena sebagai generasi Hindu, saya menyadari Dharma Gita ini sebagai juga disebutkan oleh rekan-rekan tadi adalah salah satu bagian dari Pancagita. Yaitu ada gong, ada mantra, ada suara genta, ada Dharma Gita juga. Saya menyadari saya tidak bisa mengkarawitan, gong tidak bisa. Kemudian kalau untuk mantra genta itu pun udah ada di pemangkunya. Jadi saya kepingin tertarik agar lebih bisa di bagian yang Dharma Gita untuk memberikan kontribusi juga dalam pelestarian budaya kita sebagai umat Hindu Bali yang mana kita punya tradisi Dharma Gita ini sendiri. Selain profesi saya sebagai seorang dosen, juga menuntut saya yang ada di background agama Hindu. Jadi ketika masyarakat mengenal saya sebagai dosen IAKN, pasti mengenalnya Bapak ini bisa Makidung, Bapak ini bisa Dharma Wacana. Sehingga adalah niat saya untuk lebih coba bersama rekan-rekan memiliki kesamaan keinginan belajar Dharma Gita di sini untuk belajar bersama melalui pelatihan PJJ ini. Nanti pemahaman yang dapat pelan-pelan belajar untuk melantunkan pupuh walaupun dengan suara yang masih sumbang. Begitu juga mau wirama, dan kemarin juga ketika ada tugas pribadi untuk mentik salah satu Sekar Agung, sebenarnya saya mencoba membacakan sloka. Yang saya pelajari itu satu malam, istri sampai tertawa melihat saya belajar. Ya. Jadi ini menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi saya, dan dari pelatihan ini akhirnya ada sesuatu yang saya terima. Dan Astung Karya ini bisa saya kembangkan, bersama rekan-rekan di sini kita saling komunikasi, sehingga bisa sama-sama melestarikan budaya Adiluhung yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Dan untuk ke depan saya harapkan juga bahwa pelatihan ini akan ada angkatan 2, angkatan 3, dan seterusnya. Dan bila memungkinkan disuratkan secara resminya ke institusi kami. Karena ketika saya ikuti pelatihan ini, ada beberapa rekan yang menanyakan, kok bisa ikut, kok saya nggak tahu seperti itu. Karena banyak juga yang dari kami di Yahan Gede Puja Mataram cukup tertarik untuk mengikuti pelatihan semacam ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Om Santi Santi Santio. Suksema Pak Wayan, kita lanjutkan berikutnya testimoni perkenalan terakhir dari alumni peserta pelatihan, ada Pak Pase D. Agus Sudianta. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Kami peserta terakhir untuk testimoni. Nama saya Pase D. Agus Sudianta, Titiang bertugas sebagai pengawas pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Dalam kesempatan ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan swadharma kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dihormati, rasa syukur perlu juga kami sampaikan bahwa BDK Denpasar untuk kali pertama bisa melaksanakan kegiatan pelatihan Dharma Gita ini yang sangat diterima positif di kalangan seluruh peserta. Hal itu sudah kita diseminasikan kepada beberapa teman-teman. Mudah-mudahan ke depan akan ada pelatihan sejenis ini. Di samping itu pula, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang dengan sabar juga telah memberikan pelayanan kepada kita selaku peserta. Begitu juga kepada Bapak narasumber yang tak henti-hentinya mendiseminasikan pengetahuan yang beliau miliki. Dan tentunya kita juga merasa bersyukur dari kegiatan yang kita ikuti di sini. Kita akan tahu dan paham pertama mengenai etika kita dalam berdharma kita. Karena di teknik pembebasan atau pesantren itu banyak hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang akan berdampak kepada masyarakat. Tentunya kita bisa dapatkan pengetahuan di sini di Diklat PJJ. Terkait dengan olah vokal dan juga ketentuan guru lagu pada lingsa juga kita dapatkan di sini yang pada akhirnya akan bermuara kepada kita terkait dengan pemahaman dan pengetahuan bahwasannya kalau Sekar Alit, Sekar Madya, Sekar Agung semua punya ketentuan, bukan sekedar bisa dinyanyikan di sembarang tempat ataupun sembarang jenis upacara. Itu terima kasih. Dan yang terakhir, mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh rekan-rekan alumni di angkatan pertama ini bisa
digetok tularkan kepada teman-teman lainnya. Secara kebetulan kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar mendukung program inovasi kepala kantor yaitu Aguron-Guron dan Sundari Gama yang digarap oleh penyuluh dan juga pengawas agar melaksanakan kegiatan aksi nyata di hari suci Purnama dan Tilem. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan kami sangat mensyukuri bisa menjadi bagian dari kegiatan ini. Kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema. Inggih, suksema Pak Pase sampun bersedia untuk sharing. Suksema rekan-rekan alumni sareng sami yang ternyata berasal dari berbagai latar belakang nggih, serta memiliki alasan masing-masing untuk mengikuti pelatihan Dharma Gita yang pertama kali dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar ini gitu. Tadi mulai dari penyuluh, ada yang juga alumni pelatihan yang sebagai dosen nggih. Kemudian dari Bali, Sumbawa, Lombok, Garai Timur, enten nggih. Kemudian dengan berbagai alasan untuk mengikuti pelatihan iki mulai dari karena memang berkaitan langsung dengan tugas sebagai penyuluh, kemudian ada yang memerlukan pelatihan Dharma Gita ini dikarenakan untuk keperluan dalam melaksanakan aktivitas adat atau agama di masyarakat seperti itu. Baik, teman-teman alumni, sobat BDK Bisa semuanya, saat ini banyak orang yang menganggap bahwa Dharma Gita dan budaya tradisional tidak lagi relevan. Bahkan ada yang merasa malu atau gengsi untuk mempelajarinya. Bagaimana pandangan awal teman-teman alumni sebelum mengikuti pelatihan ini? Apakah juga sempat merasakan hal yang sama atau merasa ragu untuk mengikuti pelatihan Dharma Gita ini? Mungkin kita bisa minta sharingnya kepada Ibu Ida Ayu Ratih Prabadewi. Oke, terima kasih. Ketika awal mengikuti diklat ini, saya itu akan merasa diklat ini sangat membosankan. Diklat ini akan menyulitkan saya. Kemudian diklat ini pasti membuat saya tertekan. Karena begitu lihat pemanggilan pesertanya, surat pemanggilan peserta yang masuk di kepegawaian, orang-orangnya sepertinya sudah berpengalaman seperti Pak Pase, mau Bu Ayu Suryaningrat, itu sudah berpengalaman di bidang ini. Dan ketika saya mengikuti ini, minder yang pertama saya rasakan. Tapi sudah tidak sudahlah kita tutup karena itu juga menjadi sebuah kebutuhan saya ketika saya menjadi seorang penyuluh. Seperti saya sampaikan tadi bahwa Dharma Gita setidaknya saya mampu melakukan walaupun itu hanya sedikit. Itu sih pandangan awal saya yang sebelum saya mengikuti diklat ini pasti akan membosankan, diklat ini menyulitkan saya, tapi nyatanya Dharma Gita di era sekarang itu memang sedikit peminatnya. Kalau tidak ada bulan bahasa ataupun keterikatan-keterikatan sesuatu, mungkin Dharma Gita akan ditinggalkan. Mungkin demikian, Ibu. Yes, semua Budayu. Ternyata Budayu juga sempat ragu gitu, nggih, sobat pelatihan semuanya. Jadi awalnya yang ternyata ragu karena melihat dari pemanggilan peserta, mungkin pesertanya sudah jago-jago nih, gitu. Jadi sempat meragukan apakah ikut pelatihan ini atau tidak seperti itu. Namun ternyata Budayu mampu untuk melawan rasa ragu beliau seperti itu, nggih, sobat pelatihan. Satu lagi kita ingin dengarkan testimoni dari Pak Wayan Rudiarta. Bagaimana nih Pak Wayan? Kira-kira apakah Pak Wayan juga merasa keraguan-raguan di awal mengikuti pelatihan ini gitu. Kemudian apa tantangan terbesar yang Pak Wayan hadapi? Baik, terima kasih Ibu host yang cantik jelita. Jadi pertama kali ketika mengikuti PJJ Dharma Gita ini begitu ada pemanggilan, ya saya sebenarnya pertama semangat belajar gitu karena ingin memperdalam Dharma Gita. Tapi begitu melihat juga beberapa yang menjadi peserta banyak penyuluh seperti itu, badah ini pasti sudah expert semua ini di Dharma Gita. Sementara saya yang benar-benar mau belajar gitu seperti yang saya sampaikan di video perkenalan dulu, saya ingin belajar dari video suara dan juga dari rekan-rekan. Jadinya berpikir
Jangan-jangan nanti di sana suruh praktek, nih, saya nggak bisa bertembang seperti itu. Ada ketakutan seperti itu juga. Lalu terlebih ketika melihat jadwal, mohon maaf, ketika melihat jadwal di sana kan yang mengajar Dharma Gita tuh di awal saya lihat Widya Suara Pak Arya yang dominan gitu. Jadi saya berpikir ini jangan-jangan yang lebih banyak disuruh bertembang peserta ini. Ada ketakutan juga seperti itu. Saya berpikir di awalnya itu mungkin akan dicarikan ada seperti Prof. Suar ke Prof. Surade seperti itu. Tapi ternyata di luar ekspektasi saya, Pak Arya juga luar biasa ternyata bertembangnya seperti itu. Dan ini memotivasi kami para peserta sehingga juga ingin belajar lebih lanjut terkait itu. Dan tantangan yang saya terima sih berkaitan dengan tugas-tugas, Bu. Jadi tugas-tugas ini banyak kan disuruh kita take video tiba-tiba yang saya tidak bisa seperti tadi saya sampaikan tidak bisa menembang pupuk itu harus bertembang gitu. Jadi belajar itu saya cari yang paling mudah. Yang paling mudah saya ingat dulu diajari SMP itu kan grup pupuk Ginanti gitu. Saya coba ingat-ingat lagi gimana sih ini cara menembangkannya gitu. Kemudian saya ambil saking tuh mana guru dibuat baru buahnya baru saya lantunkan lagi gitu. Mahasiswa saya yang saya suruh mengerekamin sampai ketawa itu melihat saya rekaman. Apalagi ketika saya rekam untuk kakawin. Kakawin saya ambil kebetulan waktu itu Rajani Mademalonnya. Jadi ketika take video salah ngambil baitnya. Jadi ketika kesempatan dua itu yang ketiga saya ambil lah. Lagi take ulang video mahasiswa juga ya saya minta tolong rekam, tertawa juga dia melihatnya. Jadi tantangan terbesar bagi saya sih karena belum memiliki basic yang mumpuni di bidang Dharma Gita, sehingga ketika diberikan tugas itu menjadi sedikit beban. Tetapi ternyata setelah dilakukan, dijalani, ini memberikan impact yang bagus sekali bagi saya. Akhirnya dipaksa untuk belajar, dan kemarin akhirnya saya punya kenang-kenangan. Oh, saya bisa bertembang untuk apa namanya Pupuk Ginanti ini. Saya punya juga untuk Strutinirenya. Dan kemarin juga saya upload di Facebook itu untuk selokanya gitu. Jadi entah bagaimana suara sumbang saya banyak yang mendengarkan akhirnya gitu. Mungkin itu Bu yang saya bagikan. Terima kasih. Ye. Sesama Pak Wayan atas sharingnya, nggih. Ternyata Pak Wayan juga merasakan hal yang sama ya dengan Bu Dayu ya. Di awalnya sempat ragu karena melihat sepertinya peserta sudah semuanya expert nih gitu ya. Kemudian berkat didampingi langsung oleh Widya Iswara pendamping Bapak Dr. Arye, sehingga di sini banyak pelajaran yang dapat diterima sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam khususnya dalam metembang atau dalam melantunkan Dharma Gita seperti ini Kang. Kemudian tadi juga ternyata ada tantangan karena berbenturan atau berbarengan dengan tugas yang diberikan atau tugas yang harus dilaksanakan di tempat tugasnya seperti ini Kang. Tapi semuanya akhirnya berhasil dilewati sampai memperoleh ilmu-ilmu tambahan gitu ya. Mungkin nanti dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kegiatan adat dan agama di masyarakat seperti ini Kang. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu teman-teman alumni. Tadi sudah disampaikan apakah merasa ada keraguan-raguan di awal ketika mengikuti pelatihan ini, kemudian apa tantangan yang dihadapi seperti ini Kemudian kira-kira apakah ada momen di mana teman-teman alumni merasa ingin menyerah untuk mengikuti pelatihan ini? Mungkin di pertengahan jalan ketika melihat rekan-rekan yang jauh lebih expert gitu, adakah rasa ingin menyerah? Kemudian apa yang membuat teman-teman alumni tetap bertahan dan terus belajar sampai akhirnya sekarang sudah berhasil melewati pelatihan Dharma Gita ini? Mungkin kita bisa dengarkan testimoni dari Pak Pase, mungkin dipersilahkan Pak Pase. Ingin. Terima kasih Ibu hostnya, luar biasa. Kalau mau jujur, benar Bu, sempat ada keinginan untuk berhenti ya. Saya sebenarnya tidak memiliki keahlian seperti apa yang dipaparkan teman-teman kayak Bu Dayu Praba gitu itu. Dia bilang kita senior, udah senior mungkin dari sisi umur aja sedikit dari beliau. Karena gini, kemarin kita sempat dikasih tugas sama Widya Suaranya. Kita rekaman sampai jam 2 pagi loh Bu, kalau mau jujur gitu. Mau gimana ini kok nggak bagus-bagus dan memang modalnya kurang bagus ini. Kita sadar hal itu. Namun karena komitmen kita sesuai dengan tagline kita hari ini berusaha untuk menjaga tradisi dan menginspirasi generasi, maka keinginan kita untuk tetap selalu belajar dan mengisi diri itu yang kita jadikan motivasi intrinsik sehingga kita tetap bertahan sampai saat ini. Dan setelah selesai mengikuti kegiatan penyelesaian tugas-tugas yang diupload di media sosial, baik YouTube ataupun Instagram,
Dan di sana responnya banyak yang bagus. Baik kita juga lihat dari Instagram teman-teman, YouTube teman-teman gitu banyak yang memotivasi. Artinya respon dari masyarakat atau netizen itu sekalipun memang kita sadar suara kita kurang maksimal, tetapi motivasi dari di luar itu bagus. Tidak ada pemulihan saya lihat sampai saat ini gitu. Mudah-mudahan ini sebagai suatu bentuk pengakuan bahwa kita ini masih belajar dan di BDK dan pasar benar-benar memang bisa. Bisa artinya memiliki suatu kerangka berpikir kita ini memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang maksimal sesuai dengan yang ingin kita capai gitu Bu. Jadi, terima kasih Bu, begitu yang saya rasakan. Suksema Pak Pase. Ternyata Pak Pase sempat menyerah nggih, sobat pelatihan, karena mungkin melihat tadi ya teman-teman yang lebih expert dan mungkin belum ada pengalaman sama sekali sebelumnya untuk berdarma gite seperti ini ke. Nah, kemudian tadi dijelaskan atas adanya motivasi dari berbagai pihak nggih, ketika diupload di sosial media ternyata responnya baik, kemudian ada semangat untuk menjaga tradisi, untuk menginspirasi generasi seperti ini ke. Akhirnya Pak Pase mampu untuk bertahan mengikuti dan menyelesaikan pelatihan ini dan tentu saja nanti akan terus menggunakan apa yang diperoleh dalam pelatihan ini untuk kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama, adat dan lain sebagainya seperti ini ke. Semua Pak Pase, mungkin kita perlu satu lagi nggih untuk testimoni kira-kira sempat menyerah tidak gitu selama mengikuti pelatihan ini dan apa yang membuat teman-teman alumni ini bisa bertahan sampai selesai mengikuti pelatihan Niki seperti ini ke. Kita coba dengarkan testimoni dari Ibu Dewa Ayu Antari. Dipersilakan Ibu. Om Swastiastu, semua. Kalau ditanya sempat menyerah enggak? Pas baru lihat pelatihan ini, kalau ditanya sempat menyerah itu ada keinginan menyerah, ada banget gitu awalnya pas saya belajar kegiatan Dharma Gita ini karena saya sendiri di bidang vokal itu olah vokal ini masih sangat kurang gitu. Jadi baru-baru proses belajar ini ada rekaman seperti yang teman-teman bilang wow nih ke tidak berkali-kali mengulang rekaman habis itu nanya lagi ke teman diajarin lagi habis itu diulang lagi ada memang momen yang ingin menyerah kok saya bisa ya kok nggak bisa gitu. Jadi kebetulan kita berkelompok di sini ikutnya jadi kita saling mendukung lah di sini juga Pak Arya juga sangat membantu ya karena beliau juga bilang yang namanya latihan itu nggak sekali coba langsung bisa gitu. Artinya ada pengulangan terus-menerus, ada yang namanya latihan terus-menerus baru bisa jadi pro. Nggak ada yang sekarang belajar langsung jago itu nggak ada. Gitu. Nika pun dalam prosesnya Nika pasti ada di mana merasa down dan pesimis itu ada emang. Karena Nika pun yang pertama yang vokalnya juga tidak terlalu ada gitu. Jadi selama ini yang membuat yang tetap bertahan ya karena ada dukungan baik dari Pak Arya sendiri dan juga dari teman-teman di sini dan juga teman-teman di luar di grup itu sangat saling mendukung gitu. Saling mendukung gimana komitmen kami masuk semua dan lulus dengan baik semua gitu. Yes, semua. Suksema Bu Dewa Ayu. Bu Dewa Ayu tadi menyampaikan ternyata sempat juga ingin menyerah seperti itu ya Sobat Pelatihan. Mulai dari berbagai macam tugas yang diberikan, ada tugas untuk tag video, sempat menyerah karena setelah di-tag berulang kali itu belum jadi juga videonya seperti ini ke. Namun setelah terus mencoba dan ada dukungan dari teman-teman, baik itu teman-teman alumni di pelatihan maupun pihak-pihak teman-teman di luar seperti ini ke. Akhirnya Bu Dewa Ayu bisa mempertahankan untuk mengikuti menyelesaikan pelatihan ini seperti ini nggih. Kemudian ada dukungan Widya Iswara yang luar biasa juga. Nanti kita akan menyapa Bapak Dr. Arya ya. Kita nanti akan menyapa beliau. Bagaimana sih beliau bisa mendampingi peserta pelatihan sehingga dapat mengikuti pelatihan ini sampai selesai seperti ini ke. Seksema. Kita lanjutkan untuk testimoni berikutnya. Di sini setelah mengikuti pelatihan ini, kira-kira bagaimana perasaan teman-teman alumni ketika akhirnya bisa atau mampu menguasai teknik yang sebelumnya terasa sulit? Apakah ada perubahan dalam cara untuk melihat budaya kita sendiri seperti ini ke? Kita dengarkan testimoni mungkin dari Ibu Luhwiwi. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu host, kami yang
setia mendampingi. Jujur, terus terang saja seperti yang sudah dijelaskan, disebutkan oleh teman-teman kami tadi, rekan-rekan saya, pada awalnya bagi saya ini merupakan sebuah perjalanan belajar yang penuh makna meskipun jarak memisahkan. Saya bisa belajar di sini dengan eh, Pak dosen, Pak Widya Iswara kami yang penuh menyemangati saya, terutama saya di sini juga merasa cukup terkesan yaitu bisa melantunkan lagu dengan secara lengkap, dan di sini juga Pak Widya Iswara kami, Pak Arya penuh menyemangati saya, memberikan apresiasi melalui media online, mengutarakan untuk saya selalu lebih semangat, jangan menyerah, dan terus membudayakan budaya Bali kita meskipun Ibu ada di luar Bali. Di sini juga tantangan terbesar saya waktu ikut pelatihan, seperti salah satunya di sini koneksi internet saya kurang stabil, kadang saya menerima pelajaran dalam keadaan suara terputus, terus untuk mendapatkan bimbingan itu dalam belajar itu secara langsung itu mungkin ada nada-nada yang saya salah lantunkan, mungkin saya agak sulit mendapat bimbingan, tapi dari tantangan itu saya coba melatih kedisiplinan saya untuk belajar mandiri, berlatih sendiri dalam memahami nada dan syair itu kadang melalui media online seperti YouTube, dan tentunya juga bimbingan dari Pak Arya, dan saya juga di sini dukungan dari teman-teman atau rekan-rekan saya juga dalam saat membuat kerja atau tugas itu secara tidak langsung teman saya juga kami berlatih secara tidak langsung, dan itu membuat saya tidak kesepian dalam belajar Dharma Gita ini secara daring. Sejujurnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Balai Diklat Keagamaan Denpasar karena sudah menyelenggarakan diklat ini secara online atau daring. Karena saya menyadari sendiri basic saya yang kurang mumpuni dalam hal Dharma Gita atau melantunkan nada nyanyian kesuci ini sesuai dengan Padalingse atau sesuai dengan nada yang benar adanya. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk Bapak Arya dan teman-teman pendukung saya sehingga saya bisa berada di tempat ini dan bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan nilai nanti tentunya kita lulus semua. Baik, terima kasih. Itu saja. Om Santi 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 Om. Nggih, seksema Boloh Wiwi nggih, ternyata banyak manfaat atau banyak hal yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan ini. Ada perasaan puas atau lega yang akhirnya bisa melantunkan nyanyian suci Dharma Gita ini gitu ya dengan teknik yang baik dan benar seperti Nike. Kemudian ada juga berkat dukungan dari Widya Iswara, dukungan dari teman-teman, kemudian ada semangat untuk terus belajar baik itu melalui YouTube atau media sosial yang lainnya. Akhirnya Bu Wiwi setelah menyelesaikan pelatihan ini itu mampu menguasai teknik berdharma gita yang baik dan benar seperti Nike. Semoga terus dapat dipertahankan Bu Wiwi ya, dan terus belajar sehingga nanti bisa diaplikasikan di kehidupan beragama, beradat dan bermasyarakat seperti Nike. Nggih, semua kita dengarkan satu testimoni lagi nggih terkait bagaimana perasaan teman-teman alumni ketika berhasil melewati pelatihan ini dan mampu menguasai teknik yang mungkin sebelumnya dianggap sulit atau dianggap sebagai tidak mungkin untuk bisa dikuasai seperti itu. Kita dengarkan satu lagi mungkin dari Bapak Ide Bagus Widiatnya. Dipersilahkan Bapak. Oke, terus semua Bu Hos. Jadi dari beragam dari argumentasi dari teman-teman itu sangat menarik sekali, terutama juga perubahan dalam diri saya. Jadi awalnya itu saya memiliki sedikit kemampuan dalam Dharma Gita, hanya bisa menghitung saja, hanya bisa sekar madya saja. Nah, tetapi
ketika saya mulai mengikuti pelatihan ini, malah justru banyak teman-teman yang lebih senior daripada saya gitu. Jadi banyak yang sudah mumpuni, banyak suhu di dalam pelatihan ini. Nah, jadi tetapi karena memang kondisi pembelajaran yang diciptakan oleh WI Pak Arya itu memang kondisinya memang kita dibuat semua ini aktif gitu. Jadi yang awalnya tidak bisa dipaksa untuk bisa gitu. Jadi yang memangnya awalnya malu-malu karena saya punya beragam perspektif terkait dengan Dharma Gita ya, memang salah satunya karena mungkin ini dulu saya berpikirnya mungkin ini untuk generasi-generasi tua saja, tetapi setelah saya pelajari lebih dalam, ini saya malah justru banyak nilai-nilai dan nilai-nilai adiluhung yang diberikan para leluhur kita sehingga memaksa saya dan menyadarkan saya harus belajar. Gitu. Jadi setelah saya melewati pelatihan ini, akhirnya saya menguasai beberapa teknik yang sebelumnya terasa sulit. Khususnya itu karena saya baru tahu bahwasannya Dharma Gita itu memiliki aturan-aturan tertentu dalam melantunkannya. Nah itu biasanya, itu apalagi terutama di dalam di dalam wirama ataupun kekawin, itu ada beberapa wilat-wilat yang saya kurang pahami, tapi dari pelatihan ini banyak teman-teman juga yang sharing mengenai hal itu. Setidaknya saya memiliki dasar pengetahuan tentang Dharma Gita itu sendiri, khususnya di dalam wirama. Jadi proses dalam pelatihan ini mengajarkan saya banyak, apalagi terutama dalam masalah ketekunan, disiplin, yang biasanya tugas itu kan sudah ada deadline-nya, tiba-tiba sudah ada tugas, nah ini mengajarkan saya harus bisa nih, gitu. Jadi pada akhirnya memberikan rasa percaya diri. Jadi makanya di kemarin waktu saya pembinaan itu, yang memangnya awalnya saya hanya menyebutkan sloka secara biasa aja, membacakan sloka, tetapi sekarang sudah bisa mulai melantunkan di masyarakat. Jadi sudah mulai ada rasa pede yang ada di dalam, muncul yang ada dalam diri saya. Sehingga hal ini yang membuat bisa mengoptimalkan pengabdian saya di masyarakat. Selain itu juga pelatihan ini membawa perubahan besar yang cukup besar dalam diri saya secara pribadi, karena melihat Dharma Gita ini sudah mulai minim peminat, ini membawa sebuah kesadaran dalam diri saya untuk mulai mengembangkan pelatihan Dharma Gita ini. Jadi yang awalnya tidak bisa sehingga menjadi bisa. Jadi karena saya baru paham Dharma Gita di dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Arya selaku WI, yang awalnya memang mungkin Dharma Gita hanya sebuah lagu ataupun nyanyian suci, tetapi ternyata memiliki makna yang begitu dalam, terutama banyak mengandung nilai-nilai moral yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak generasi kita. Jadi budaya-budaya inilah yang patutnya kita perlu pertahankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan saya mempelajari Dharma Gita ini, saya lebih menghargai keberagaman budaya, khususnya budaya kita di budaya Hindu Bali. Itu ternyata warisan budaya yang diturunkan oleh leluhur kita sangat luar biasa. Jadi selama saya mengikuti pelatihan ini, dari awalnya tidak bisa sampai bisa, sama halnya seperti tagline dari Bhinneka Denpasar, pasti bisa, seperti itu. Terima kasih. Oke, suksema Pak Ide Bagus atas sharingnya. Ternyata yang sebelumnya di awal Pak Ide Bagus hanya bisa mengkidung gitu, nggih. Kemudian setelah mengikuti pelatihan ini bisa mengembangkan ke seni vokal lainnya, wirama, mengkekawin dan lain sebagainya, kenten nggih. Kemudian yang awalnya merasa malu-malu gitu, berkat motivasi dari Widya Suara dan dukungan dari teman-teman, akhirnya sekarang sudah muncul rasa percaya diri gitu untuk melantunkan lagu-lagu suci agama Hindu, kenten. Kemudian setelah mengikuti pelatihan niki, Pak Ide Bagus ternyata mengambil banyak nilai luhur dari belajar Dharma Gita. Seperti mengetahui ternyata Dharma Gita tersebut ada aturannya dalam melantunkannya, seperti nike. Kemudian sharing dari teman-teman juga menambah pengetahuan dan meningkatkan motivasi untuk terus mengikuti atau melakukan perubahan-perubahan besar, melihat saat ini Dharma Gita ini sudah semakin minim peminatnya. Nah, ini yang mendorong akhirnya Pak Ide Bagus berusaha untuk tetap bertahan dengan rasa ingin tahu yang tinggi, motivasi dari WI dan teman-teman, akhirnya bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan baik seperti ini. Suksema Pak Ide Bagus.
Nah, demikian tadi Sobat Pelatihan, testimoni dari beberapa rekan-rekan alumni kita yang sudah bersedia untuk sharing dan berbagi tentang perjalanan yang luar biasa selama mengikuti pelatihan Dharma Gita ini. Sungguh sangat menginspirasi dan tetaplah menjadi generasi yang menjaga tradisi. Nah, selanjutnya kita akan menyapa Widya Iswara pendamping atau yang membersamai rekan-rekan alumni kita selama mengikuti pelatihan Dharma Gita, yaitu Bapak Dr. Iwayan Arya Atnyana. Nah, Pak Dokter, bagaimana kabarnya Pak Dokter? Terima kasih Suksuma niki Bu Devi, luar biasa. Suksuma Nggih. becik-becik. Ya, Stengkare, becik-becik nggih. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pak Dokter yang telah menjadi bagian dalam perjalanan peserta selama mengikuti pelatihan Dharma Gita niki. Nah, sebagai pengajar Pak Dokter, saya ingin kita sharing nggih, bagaimana Pak Dokter melihat minat generasi muda terhadap seni vokal, yaitu Dharma Gita dan budaya tradisi saat ini. Baik Bu Devi ya. Sebelumnya Om Swastiastu, Om Abhidhammastu Namasidam, Om Swastiastu Swah. Ang Yubagia, Puji Pangastuti. Aturan titiang yang ide sang dewasa, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat beliau, sampai saat ini kita masih tetap sehat walafiat ya. Ini sedikit flashback ya. Pelatihan PJJ ya. Dharma Gita Angkatan 1. Ya, saya awalnya merasa ragu apakah akan sampai tuntas atau gimana. Tapi lihat testimoni dari teman-teman, apakah itu hanya sekedar membuat BDK Denpasar tersenyum atau gimana kita nggak tahu. Apakah itu realita atau kita nggak tahu. Yang jelas apa yang disampaikan mungkin luar biasa sekali. Nah, terkait dengan minat kita. Jangankan minat generasi muda, minat kita dulu sebagai seorang ASN Kementerian Agama. Seperti apa yang disampaikan tadi. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Kita mulai dari sedikit dulu. Ya, kita paling tidak mensekar alif, walaupun suara kita mungkin sedikit sumbang. Ya, tetapi bagaimana kita belajar berdasarkan aturan-aturan seperti itu. Nah, memang kita minat generasi muda terhadap Dharma Gita ini menghadapi tantangan yang luar biasa, Bu Devi dan teman-teman yang lain. Menghadapi tantangan. Di mana sekarang ini cukup luar biasa. Ya, dengan gadget, dengan game dan sebagainya, rasanya lambat laun. Ya, lambat laun tradisi, warisan yang adiluhung yang menjadi warisan budaya kita ini lambat laun. Nah, jangankan kita ketahui bersama, Bu Devi. Kita merasa sebagai orang Bali, ya sebagai orang Hindu misalnya, merasa gengsi. Padahal tamu-tamu asing itu banyak sekali, terutama yang menekuni budaya. Mereka itu jangan nanti pindah, ya tradisi kita pindah ke luar negeri, sementara kita menjadi penonton nanti seperti itu. Kan banyak hal ya. Jadi kita mengajak. Saya selaku Widya Iswara dalam hal ini mengajak paling tidak kepada teman-teman guru, teman-teman penyuluh, apalagi ada Pak Sudiarto dari selaku dosen. Jadi luar biasa itu. Ya, walaupun saya tidak juga begitu fasih dengan tidak begitu paham betul tentang apa itu Dharma Gita, tapi paling tidak kita belajar dari kecil dulu seperti itu. Nah, namun ya dengan perjalannya waktu ya seni atau Dharma Gita yang merupakan bagian dari Panca Gita seperti apa disampaikan tadi ini menjadi luar biasa nanti ya dengan pendekatan kreatif ya dengan teman-teman kan luar biasa belajarnya. Saya saksikan di Facebook, di YouTube itu luar biasa sisi ya proses daripada menghasilkan produk itu luar biasa sehingga wah banyak komentar yang saya lihat. Nah, tetapi apa yang disampaikan teman-teman tadi komentarnya luar biasa, tapi tidak ada yang mungkin membuli, tapi itu memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita seperti itu. Jadi dengan demikian mungkin ya bersama teman-teman panitia juga nanti menyampaikan kepada atasan kami, kepada manajemen bagaimana nanti menyiasati ke depan Dharma Gita lebih khusus lagi. Bab inilah
Sebab di awal tadi kan sudah saya sampaikan, PJJ Dharma kita nih olah vokal yang harus mengerti, oh harus begini seperti menyanyi lah. Enggak, kita pakai online. Nah, baik. Nah, dari jenis Dharma kita itu banyak sekali, tetapi tidak semua dalam PJJ ini bisa terlewati begitu. Paling tidak ya dengan kelompok kita memanfaatkan juga teman-teman, bukan dari narasumber dari saya saja, tetapi dari teman sejawat seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa terintegrasi. Contohnya banyak juga dengan berdharma gita, teman-teman penyuluh itu terutama sudah bisa eksis di dunianya, di medianya masing-masing. Ada yang suka membaca sloka, ada istilahnya one day one sloka, one day one apalah istilahnya. Itu kan silakan saja. Yang jelas bagaimana menginspirasi generasi, ya, menginspirasi generasi seperti itu, sehingga memang generasi ke depan nanti bisa hampir semua lah, dari 100 misalnya paling tidak ya 20 ikut Dharma Gita dan sebagainya. Tetapi paling tidak kita dulu sebagai ASN Kementerian Agama yang notabene seperti apa yang disampaikan tadi, kita serba bisa. Kalau bicara Kementerian Agama, kita dibilang sudah bisa Dharmocana dan sebagainya, itulah tantangan kita di masyarakat. Karena masyarakat sendiri, seperti apa yang saya sampaikan, jauh lebih menguasai Dharma kita ini ketimbang dengan kita selaku generasi muda. Saya kira itu Bu Devi selaku host, silakan. Oke, seksama Pak Arya, ternyata diawali dengan rasa ragu juga seperti ini ke Pak Arya. Ketika awal mulai melaksanakan pelatihan Dharma Gita ini, Pak Arya awalnya ragu. Namun karena dilihat lagi dari minat generasi muda saat ini, mungkin Dharma Gita ini sudah mulai terkikis ya, minat generasi muda saat ini. Dan di satu sisi Pak Arya ingin terus mempertahankan tradisi. Akhirnya tergeraklah intuisi dari Pak Dr. Arya untuk melaksanakan pelatihan ini, dan harapannya ke depannya dengan melalui pelatihan ini dapat meningkatkan gitu ya minat dari generasi-generasi penerus bangsa. Dan tentu saja tidak hanya bersumber dari narasumber kita, Pak Dr. Aryo, di sini juga ada keterlibatan rekan sejawat. Sehingga teman-teman alumni pelatihan ini bisa mampu meningkatkan kompetensinya khususnya dalam bidang Dharma Gita ini. Nah, sebagai salah satu langkah untuk menginspirasi generasi gitu ya, sehingga ke depannya harapannya dengan melihat bahwa ini BDK Denpasar melaksanakan pelatihan Dharma Gita, sehingga generasi-generasi khususnya yang dimulai dari ASN Kemenak itu bisa tertarik untuk ikut belajar, ikut mengikuti pelatihan ini. Mulai dari kita sebagai seorang ASN nanti akan berkembang ke seluruh masyarakat seperti ini ke. Terima kasih Pak Arya. Mungkin selama Pak Arya melaksanakan atau mendampingi peserta seperti ini ke, bagaimana sih sebenarnya Pak Arya bisa membimbing peserta yang tadi mungkin peserta awalnya merasa minder atau kesulitan dalam berdharma gitu, akhirnya merasa percaya diri gitu ya. Kalau tadi kita lihat testimoni peserta awalnya minder, kemudian percaya diri. Nah, bagaimana sih Pak Dokter ini mendampingi peserta sehingga bisa muncul rasa percaya dirinya seperti ini ke? Baik Bu Devi ya, sebenarnya tidak ada rasa percaya diri itu hanya sekedar penyampaian saja. Sebenarnya sudah semua percaya diri ya. Cuman seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman dalam pelatihan ya, semuanya ada aturan ya. Sekar Alit ada aturan, Sekar Madya ada aturan, Dharma Sekar Wirama itu ada aturan. Makanya walaupun secara global tidak tersampaikan secara penuh, tetapi paling tidak poin-poin yang menjadi hal yang perlu disampaikan itu sudah tersampaikan. Sehingga saya sebagai pendamping hanya memberikan motivator. Seperti apa yang saya sampaikan Bu Antari tadi, tidak serta-merta proses itu langsung. Harus belajar, dan belajar. Long life education kan begitu. Tidak mengenal umur kita berapa, yang penting belajar seperti saya. Ya, belajar terus belajar ya. Kita sampai kapanpun mendengar di masyarakat ada hal-hal seperti ini kita serap. Wah, luar biasa. Seperti itu. Nah, jadi membutuhkan betul-betul kalau wirama itu harus bertahap lah. Baik, tidak belajar dulu ya, Sekar Alit, bagaimana mau coba
seperti tadi totake ya, bagaimana nanti melantunkan itu selalu ada aturan-aturan atau guru lagu seperti itu di Wirama. Jadi bagi kita karena ada niat, yang jelas niat kita tumbuhkan dulu. Ada nggak niat, walaupun kita gemar-gembor begini, ada nggak niat kita untuk melaksanakan itu? Ada nggak niat kita untuk belajar tentang Dharma kita yang menjaga seperti ini, baik kita seperti itu. Nah, jadi vokal kalau kita terus belajar, kita akan berubah, ya, karena kan kalau belajar Dharma gitu terus sekarang itu pertama kali terasa sakit sekali kerongkongan ini ya, bagaimana. Tapi kalau sudah lambat laun, belajar pelan-pelan, saya kira akan lebih baik lagi itu Bu Devi. Ya, jadi dengan kata lain, dukungan dari teman-teman, ya, motivasi dari teman-teman, ya, mari kita saling bersatu padu untuk menjaga tradisi yang kita cintai. Seperti itu. Yes, semua Pak Dokter. Nah, ternyata semua peserta sebenarnya di awalnya sudah pede gitu ya. Namun seperti yang kita ketahui bersama sobat pelatihan bahwa di sini Dharma Gita itu ada latihan, kita lebih banyak belajar bersama, berlatih, mencoba gitu ya, mulai dari belajar sekar alit, mencepat dan seterusnya sehingga akhirnya bisa karena terbiasa. Ya, yang penting ada niat untuk belajar dan terus mempertahankan tradisi dengan adanya dukungan dari rekan-rekan gitu, dukungan bersama, motivasi bersama. Di sini harapannya ke depannya generasi seperti Nike. Kemudian Pak Dokter, bagaimana kira-kira menurut Pak Dokter ini bagaimana seni vokal ini bisa tetap relevan? Jika kita lihat di era globalisasi ini ya, mungkin anak muda itu lebih tertarik untuk belajar nyanyian-nyanyian modern dibandingkan dengan nyanyian atau lantunan-lantunan dari Dharma Gita ini seperti Nike. Kira-kira apakah nanti akan tetap bertahan? Apakah ada cara agar lebih banyak anak muda tertarik untuk mempelajari Dharma Gita ini? Bagaimana menurut Pak Dokter? Ini luar biasa ya. Jadi tantangan yang luar biasa untuk kita sebagai generasi muda. Yang jelas ya Bu Devi, memang apa yang disampaikan penyuluh, bab kepenyuluhan itu kan perlu media. Guru-guru apalagi di semua sekolah SD, SMP itu semua ada Dharma Gita. Jadi paling tidak bagaimana mengedukasi mereka agar ada minat, ada niat untuk melaksanakan. Makanya sekarang ini gurunya dulu, penyuluhnya dulu diberikan pembelajaran. Kalau penyuluhnya, gurunya tidak bisa, otomatis semuanya akan tidak relevan seperti itu. Atau dengan kata lain, kalau sudah ada pembelajaran Dharma Gita, mungkin ditinggalkan begitu saja. Nah, sekarang ini gurunya dulu diberikan informasi-informasi terkait mampu nggak guru itu memberikan semacam edukasi tentang Dharma Gita. Yang jelas, seperti apa yang Bu Devi saksikan, simak tadi, luar biasa. Jadi sudah ada niat untuk itu. Jadi ke depan, saya kira dengan media sosial yang luar biasa ini, mudah-mudahan nanti ada inovasi bagaimana perkembangan Dharma Gita. Nah, seperti yang saya sampaikan, untuk bisa berkembang terus, ya jelas dengan media ini, dengan sosmed, dengan Facebook dan sebagainya itu kita kembangkan lagi. Bagaimana sehingga ada ketertarikan generasi muda sendiri untuk belajar tentang Dharma Gita, bahwa inilah warisan budaya yang harus kita pertahankan. Siapa lagi seperti itu? Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Siapa lagi yang akan belajar tentang ini kalau kita seperti itu. Jadi media nanti bisa yang jelas sekarang ini kan sudah, kalau awalnya misalnya mau bahasan misalnya tentang Pupu Ginanti, tidak hanya bahasa Bali sekarang ini, bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tergantung siapa audien kita. Jadi tapi kalau itu tetap yang namanya lagu-lagu atau sekarang itu kan tetap, tetapi terjemahannya itu ke dalam bahasa Inggris silakan sesuaikan dengan kemampuan kita berbahasa. Di Bali khususnya kan memang bahasa menjadi hal yang luar biasa seperti itu. Nah, itulah. Jadi esensi jangan ditinggalkan begitu saja, tapi esensinya kita kembangkan, kita lihat. Seperti apa yang disampaikan,
Dharma Gitya ini adalah kan sebagai pembelajaran kita dalam kita mempermudah untuk menyampaikan informasi. Sebab kekawin atau Bratayuda, Ramayana itu kalau udah hayak orang rame, yang rame belajar itu kan sulit. Jadi kita paling tidak menentukan nilai-nilai apa sih yang ada dalam nilai-nilai ini, apa sih yang bisa dilakukan. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Pasar, saya kira pada saat kapan kita mempergunakan kidung ini? Pada saat kapan? Nah, kita di Bali kan banyak hal yang kita harus lakukan, panceyatnya terutama ya. Bagaimana Pak Dewayatnya, nanti jangan semata-mata mekidung tetapi melanggar aturan ya. Dewayatnya nanti kidungnya Aji Palayon misalnya, itu kan berbeda. Tapi paling tidak Aji Palayon itu tetap karena itu bagaimana orang yang telah mati akan mencapai surga misalnya. Kita kan tidak mungkin itu bicara di pura pada saat dewayatnya, tapi bagaimana kita menuntun ya biar sedih di fitriyatnya. Jadi berikan informasi terkait dengan fitriyatnya itu pada saatnya upacara fitriyatnya. Jadi kalau pada saat dewayatnya apa saja yang diinformasikan? Paling tidak Pancasradem misalnya bagaimana bersembahyang yang baik itu. Jadi sambil orang sembahyang, jadi mendengar artinya sambil menunggu akan sembahyang orang teman-teman atau pengempu atau yang melaksanakan upacara keagamaan itu mengerti oh begini. Secara langsung kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya kira itu Bu Devi, silakan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ternyata memang eksistensi atau relevansi dari seni vokal ini di era digital ini menjadi tantangan kita bersama gitu ya. Kita perlu adanya edukasi agar dapat meningkatkan atau menarik minat. Kita mulai dari guru, kemudian penyuluh, ada dosen juga ya di peserta pelatihan ini. Sehingga nantinya ketika guru, penyuluh, dosen, dan peserta pelatihan lainnya sudah mengikuti pelatihan ini nanti bisa sharing ke peserta didik maupun masyarakat binaannya gitu ya. Kemudian kita juga memerlukan inovasi agar terus dapat mengembangkan seni vokal ini gitu ya dengan bantuan media sosial media gitu ya, sehingga banyak ketertarikan untuk generasi saat ini, menarik minat mereka untuk mempertahankan warisan budaya kita khususnya Dharma Gita ini gitu ya. Tadi Pak Arya menyampaikan ada satu kutipan menarik gitu ya. Esensi jangan ditinggalkan, tapi dikembangkan seperti itu ya. Jadi harapannya nanti ke depannya mulai dari langkah kecil ini, langkah awal yang kita lakukan bersama, kita dapat menarik minat generasi-generasi berikutnya seperti Nike. Terima kasih Pak Dr. Arya atas sharingnya ya. Semoga kita terus dapat membimbing dan mencetak generasi yang dapat menjaga tradisi dan tetap menginspirasi ya. Oke, satu peran lagi ya, teman-teman pelatihan, sobat-sobat pelatihan, kita tidak boleh melupakan peran panitia yang bekerja keras di balik layar gitu ya. Saya di sini ingin menyapa panitia kita yang telah mendampingi selama proses pelatihan. Om Swastiastu, Pak Gusti Ngurah Suaryana. Om Swastiastu, Ibu host Titiang, Bu Devi. Dumogi dalam keadaan sehat nggih, Pak Ngurah. Rahayu. Saya di sini ingin mengajak Pak Ngurah untuk sharing nih, kira-kira selama mendampingi peserta kita yang luar biasa, bagaimana tantangan dalam mendampingi atau dalam penyelenggaraan pelatihan yang pertama kali dilaksanakan oleh Bali Diklat Keagamaan Denpasar ini? Apakah Pak Ngurah menemui kendala gitu ya? Kemudian bagaimana Pak Ngurah mengatasinya seperti Nike? Baik, terima kasih Bu Devi atas kesempatannya untuk bisa bersama-sama Niki dengan penyuluh-penyuluh, ada guru, ada pengawas, dan sebagian besar ada yang belum pernah yang ketemu Niki. Tentu tantangan yang hadapi yang pertama tentu saya takut tidak punya peserta, itu ketakutan saya yang pertama. Kenapa? Karena ini baru pertama kali dan sangat spesifik gitu. Jadi detail sekali bahwa mengumpulkan peserta yang tertarik dengan Dharma Gita itu menurut saya punya keunikan tersendiri. Termasuk saya, ini kan saya sarjana komputer ini, tidak mengerti sama sekali dengan apa yang disampaikan Pak Ari, ada guru lagu, kemudian batasan. Jadi karena bergabung dengan Kementerian Agama, jadi saya sedikit mempelajari. Ya, semoga
dengan rilisnya episode yang pertama atau angkatan yang pertama bisa terus dilanjutkan. Begitu juga saya melihat sebagai panitia ketersediaan narasumber di Balai Diklat. Saya kira Balai Diklat Denpasar the one and only kayaknya, satu-satunya yang punya narasumber Dharma Gita ini. Jadi kalau balai lain ada yang ingin menyelenggarakan, sepertinya harus impor apa tukar guling namanya ini. WI saya harus dikirim. Jadi biar ilmu terkait dengan Dharma Gita ini bisa di-sharing gitu dengan balai yang lain pun. Mudah-mudahan ada wacana bahwa pelatihan ini bisa di MOOC-kan di Sipintar, sehingga tidak hanya wilayah kerja kita saja yang mendapat benefit, tapi juga di wilayah kerja lain. Begitu juga dengan materi dan kurikulum. Saya kira ini baru ya, jadi saya pun dari panitia harus membuka kembali apa saja materi dan kurikulum yang tentunya digagas oleh Bapak Dr. Arya, karena beliau sendiri yang memahami apa sih teks dan konteks sehingga pelatihan Dharma Gita ini bisa dijalankan. Dan kebetulan pelaksanaan pelatihan ini di tahun 2025 berkaitan dengan efisiensi anggaran. Tentu anggarannya nol gitu ya, jadi minim sekali. Tapi tidak menyurutkan semangat Pak Arya, begitu juga dengan Bapak Ibu peserta yang sudah ikut selama 2 minggu ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tantangan, kendala, serta beberapa solusi yang diambil ketika pelatihan itu berlangsung, Mbak Devi. Suksema Pak Ngurah atas sharingnya. Ternyata di awal merasa takut gitu ya, karena ini pertama kali diadakan bahkan di seluruh Indonesia gitu ya, takut tidak dapat peserta. Apalagi ini pelatihan sangat spesifik, langsung menyasar Dharma Gita gitu ya. Mengumpulkan peserta yang tertarik itu mungkin jadi tantangan awal. Jadi setelah dilaksanakan ternyata banyak juga minat dari peserta untuk mengikuti pelatihan ini gitu ya. Selain itu juga Pak Ngurah bisa ikut sambil belajar juga ya, mendampingi peserta sambil ikut belajar terkait Dharma Gita ini gitu ya. Dan harapannya semoga pelatihan ini bisa terus dilaksanakan, ditunggu angkatan berikutnya seperti Nike. Ya, kemudian terkait narasumber juga tadi Pak Ngurah menyampaikan ini hanya dimiliki oleh satu-satunya balai di seluruh Indonesia, itu hanya ada di BDK Denpasar gitu ya. Mungkin nanti Pak Doktor bisa diundang nih oleh balai diklat lain gitu. Kemudian nanti juga akan diperluas ke depannya, kita laksanakan melalui MOOC sehingga nanti tidak hanya menyasar di wilayah kerja kita, namun bisa di seluruh Indonesia seperti Nike. Semua Pak Ngurah atas sharingnya. Nggih. Baik Sobat Pelatihan, dari sekian banyak cerita yang kita dengar hari ini, satu hal yang bisa kita simpulkan yaitu pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah atau segelintir orang saja, tetapi tugas kita bersama. Era globalisasi bukan alasan untuk meninggalkan tradisi, justru harus menjadi dorongan agar kita semakin kreatif dalam menjaga warisan ini agar tetap hidup dan berkelanjutan seperti Nike. Olah vokal dan seni tradisional bukan hanya tentang suara yang indah, tetapi juga tentang disiplin, keberanian, dan kebanggaan terhadap jati diri. Semoga perjalanan para alumni ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan melestarikan budaya kita. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya ingin meminta setiap alumni, pengajar, dan panitia menyebutkan satu kata yang menggambarkan pengalaman mereka selama pelatihan ini. Nah, kita mulai mungkin dari Ibu Dayu Praba. Satu kata yang menggambarkan pengalaman selama mengikuti pelatihan ini. Luar biasa. Luar biasa. Ya, 2 kata itu Ibu. Luar biasa. Oke, tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan berikutnya ada Ibu Lohde. Silakan Ibu. Kalau dari saya mau lagi, boleh nggak? Mau lagi, oke. Mau lagi ya Pak Dokter katanya mau lagi Ibu Lohde. Kita lanjutkan ada Ibu Dewa Yuantari. Candu banget. Apa Ibu? Candu banget. Ya. Candu itu kayak Oke, kecanduan candu menagih, ya. menagih gitu. Candu banget gitu Ibu Dewa Yus. Berikutnya ada Pak Made Danu. Silakan Bapak. Menyenangkan. Menyenangkan. Oke, semua. Berikutnya ada Pak Pase. Spektakuler. Spektakuler.
Berikutnya ada Pak Wayan Rudiarte. Silakan Bapak. Lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Berikutnya ada Bu Luh Wiwi. 2 jempol, mantap. Mantap. Oke. Berikutnya ada Bu Kadek Riana. Amazing. Amazing. Oke, semua. Oke. Berikutnya kita ke Pak Ngurah nih selaku panitia. Satu kata untuk Bisa. menggambarkan. Bisa. Oke. Yang terakhir kita sapa Pak Doktor kita. Kira-kira satu kata untuk Oke, pelatihan ini. oke, tadi sudah luar biasa ya. Satu katanya, saya cukup satu kata ya, sabar. Sabar. Oke, semua Pak Doktor. Ya, memang kita perlu kesabaran ya untuk Luar biasa, sabar. belajar melantunkan nyanyian suci Dharma Gita ini seperti Nike. Baik Sobat Pelatihan, pelatihan ini mungkin baru langkah pertama, tetapi dampaknya bisa sangat besar bagi masa depan budaya kita. Semoga ini menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang untuk mengambil bagian dalam misi ini. Terima kasih kepada semua alumni, pengajar, dan panitia yang telah berbagi kisah hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Om Santi, 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 Om.